Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehatnya pada hari ini kita bisa bertemu secara daring dalam rangka diseminasi untuk kegiatan terkait materi budaya positif. Oke Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Harapannya semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita berdoa Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini sebagai moderator membuka acara secara singkat padat karena nanti banyak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Miftah yang nanti akan menyampaikan terkait budaya positif. Oke Bapak Ibu, waktu sekarang sepenuhnya saya tuturkan kepada Bapak Miftah. Monggo Bapak Miftah. Baik, terima kasih Bu Indri selaku moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir dalam diseminasi saya dengan tema budaya positif yang pada hari ini Bapak Ibu semua berkenan hadir. Tapi sebelumnya saya akan ada pantun Bapak Ibu untuk membuka diseminasi kita di malam hari ini, di hari ini. Mentari tenggelam menjelang petang. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Cakep. Petiklah mangga dengan galah. Satu, dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapan bismillah. Semoga acara kita berlangsung dengan lancar. Cakep. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen dulu tentang materi yang akan kita diseminasikan untuk hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang sudah berkenan hadir, untuk hari ini saya akan berbagi aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif di modul guru penggerak. Perkenalkan saya Miftah Siroyudi. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Blora. Untuk alamat ini Bapak Ibu, call WA bisa, nama akun saya, email, dan juga akun yang lain bisa, mungkin ada yang bisa berbagi dengan berbagai macam kolaborasi ataupun materi-materi yang berkenaan dengan pelajaran. Silakan Bapak Ibu bisa sharing, dan saya juga sharing dengan panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, agenda kita hari ini adalah pembukaan yang pertama, kemudian kompetensi lulusan yang dicapai, kemudian ada capaian umum, kemudian ada capaian khusus, kemudian selanjutnya adalah pemahaman inti dan eksplorasi konsep, yang terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita lakukan, sebetulnya kita mindfulness dulu, saya hadir seutuhnya. Kita hari ini melupakan sejenak apa kesibukan kita yang luar biasa. Kita hadir, kita untuk sharing bersama, kita bicarakan kita yang bagian tak penuh sekali. Kita untuk hening sejenak, kita merasakan, kita dengarkan musik ini, kita pejamkan mata Bapak Ibu, sehingga kita fresh tuh hari ini. Pejamkan mata Bapak Ibu, tarik nafas panjang. Kita refreshing sebentar. Kita hadir seutuhnya di sini bersama Bapak Ibu semuanya. Kita satukan hati, satukan perasaan. Kita berbagi
kita sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Bayangkan kita ada di tengah-tengah sebuah padang yang sangat hijau, di tepi sebuah telaga yang sangat luas dan indah. Ada gemercik air, angin sepoi-sepoi di bawah pohon yang sangat rindang. Kita rasakan bagaimana suasana yang sangat sejuk. Baik Bapak Ibu semuanya, kita hadir kembali di dalam desimasi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam capaian umum yang saya harapkan dan kita harapkan bersama dalam modul 1.4 ini adalah satu, memahami konsep, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada siswa atau murid. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Kemudian juga capaian selanjutnya adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya Bapak Ibu, capaian khusus dari modul ini adalah untuk mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi pelaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Kemudian lagi menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian selanjutnya ada bersikap efektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan pemantik di sini yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini ada sebuah Padlet, Bapak Ibu mungkin bisa yang akan saya cantumkan di chat. Mohon maaf, berkenan Bapak Ibu untuk bergabung di Padlet saya, Bapak Ibu.
bisa bergabung Bapak Ibu di majelis saya? Ya, mohon dikasih nama aja Bapak Ibu. Ya, setuju tentu saja. Betul. Iya. Yang ketiga belum ada ini. Pak Kalis sangat setuju. Untuk note yang ketiga tentu saja hadiah atau reward bisa memberi semangat ke anak didik. Bu Evi, Bu Silvi, iya sudah masuk lagi. Pak Kusnoko tidak setuju untuk hukuman ini. Kemudian Bu Indi tidak setuju. Baik, Bapak Ibu, saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu mengenai apa yang Bapak Ibu sampaikan di note 1. Saya ingin mendengar Pak Kusnoko untuk bisa menjelaskan di note 1. Silakan Pak Kusnoko. Masih mute Pak Kusnoko. Pak Kusnoko bisa mendengar suara saya? Jadi untuk pertanyaan pertama, Pak Kusnoko bisa memaparkan. Ada kendala suara gitu. Baik, saya mohon untuk memaparkan pendapatnya dari Pak Kalis. Mohon berkenan Pak Kalis untuk menjelaskan pemaparan di note 1. Siap, siap Pak. Bagaimana Bapak? Jadi, mungkin panjenengan bisa menjelaskan. Baik, hukuman menurut saya tentu sangat tepat untuk mendisiplinkan anak. Karena apa? Karena ini sudah berlangsung lama Pak, sejak zaman feodal itu hukuman itu terbukti efektif untuk mendisiplinkan anak. Begitu saja Pak, matur nuwun. Terima kasih Pak Kalis. Kemudian Bu Erna, bagaimana Ibu? Monggo bisa dijelaskan ke saya Ibu. Belum tentu, maksudnya bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Pak Miftah. Ya. Untuk hukuman itu menurut saya belum tentu bisa mendisiplinkan. Kadang anak-anak itu kalau diberi hukuman kadang malah bisa menentang juga kan, dia merasakan hukumannya tidak nggak positif kan, kadang-kadang malah benci ya, dia malah nggak dapat disiplin, tapi dia malah menentang itu nanti jadi tergantung hukumannya, ya bisa juga nanti bisa disiplin, bisa tidak, bisa juga malah tidak disiplin seperti itu. Baik, luar biasa Ibu, Bu Erna dan Pak Kalis. Ada yang resen, silakan Bu Pertiwi. Bisa menambahkan mungkin apa yang disampaikan Pak Kalis sama Bu Erna Susilowati. Ya Pak Kalis, terima kasih. Saya setuju dengan Pak, maaf Pak Mita, saya setuju dengan Pak Kalis tadi. Di sekolahan saya itu kan anak-anaknya itu pada nakal ya Pak, ya sering datang terlambat, itu kalau nggak dihukum itu pada ndak disiplin itu Pak. Maka itu ya kami tetap memberi hukuman supaya mereka itu menjadi lebih patuh gitu Pak. Itu yang saya terapkan seperti itu. Mohon maaf jika saya salah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pertiwi, luar biasa sekali. Jadi Bu Rini juga resen, silakan Ibu memaparkan pendapat untuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Miftah atas waktunya. Untuk hukuman tentang dapat mendisiplinkan anak, menurut saya itu tidak pas, Pak. Karena apa? Kalau kita sebagai guru, kemudian kita memberi hukuman, kadangkala anak itu semakin takut esok harinya
mereka tidak masuk sekolah, Pak. Akhirnya kami lagi yang harus hadir untuk mendampingi mereka. Kami pergi ke rumah orang tuanya untuk membawa anak kembali. Lah itu pernah terjadi juga karena apa? Tujuan kita baik sebenarnya, tetapi efek dari anak itu mereka semakin takut untuk hadir di sekolah. Makanya kami berusaha di dalam mendisiplinkan dengan cara yang lain, mungkin dengan memberikan sanjungan, kemudian menunjukkan hal yang kurang tepat. Itu yang kami lakukan, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Rini, Bu Sri Pertiwi, Pak Ralis, dan Bu Erna. Cek, Sangat 1, luar 2, biasa. 3. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, karena Cek. jabat-jabat panjenengan sangat luar biasa sekali. Berarti sudah Bapak Ibu sudah hadir di sekolah dengan berbagai macam permasalahan yang ada di sekolah panjenengan, dan Bapak Ibu sudah menghadirkan beberapa macam-macam solusi. Ibaratnya kalau kita menyelesaikan sebuah perhitungan matematika, kalau X dan Y itu ada 3X yang diselesaikan dengan 3Y, atau mungkin 1X yang bisa diselesaikan dengan 3Y. Akan tetapi kalau 1X diselesaikan dengan 1Y kan masih terlalu singkat. Tapi kalau satu masalah diselesaikan dengan 3 solusi kan luar biasa. Jadi semakin banyak referensi untuk solusi dalam sebuah masalah, akan semakin punya variasi dalam proses untuk penyelesaian masalah. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk pemaparan yang kedua. Satu aja Bapak Ibu. Mungkin ada yang raise hand mungkin untuk note yang kedua. Bu Silvi bisa mungkin menjelaskan. Bu Silvi mendengar suara saya? Ya, Pak. Nah, Iya, Bu. Silakan. yang poin kedua menurut saya tadi kan, oke, terima kasih. Memberi hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya ya Pak Miftah, yaitu belum tentu Pak, karena ini juga berdasarkan pengalaman pribadi di sekolah saya, di instansi saya bekerja. Itu ketika saya pernah memberikan hukuman tapi bersifat positif, itu malah ya anak-anak enjoy saja, artinya tidak meningkatkan disiplinnya. Jadi paling saya nanti kalau dihukum disuruh misalnya membaca gitu. Jadi disiplinnya itu belum meningkat begitu Bapak. Itu yang ada di lapangan ya, di pengalaman atau mungkin di tempat teman-teman mungkin berbeda, saya juga kurang paham, tapi itu yang saya alami lah saya. Itu Pak Miftah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Silvi. Untuk Pak, suara saya nggak dengar Pak? Kedengaran Pak Gus, luar biasa. Sudah dengar. Baik, tadi Pak Gus saya mohon untuk pertimbangan di note ketiga Pak Gus Noko. Silakan, sudah bergabung hadir. Baik, terima kasih Pak Miftah. Mohon maaf terpental gangguan. Ini note ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ini saya tidak setuju Pak. Jadi nanti artinya dia penghargaan itu bagi yang dapat penghargaan Pak. Tapi kalau yang tidak dapat penghargaan, ini juga akan menimbulkan kesenjangan sosial ya. Artinya mungkin Bapak Ibu guru hanya yang memberikan penghargaan, hanya yang istilahnya yang dapat penghargaan. Sementara saya padahal misalnya saya sebagai murid, saya bisa ahli di bidang lain tapi tidak diberi penghargaan. Jadi menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Menurut saya tidak setuju. Lebih baik kita istilahnya menumbuhkan motivasi tidak dari penghargaan, namun dari kita buat kesepakatan kelas ataupun nanti yang arahnya keyakinan kelas. Itu Pak mungkin. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kusnoko. Ada yang raise hand? Bu Indri, silakan. Terima kasih Pak Miftah. Materi yang luar biasa ya Pak ya, tentang budaya positif ini. Nggih. Untuk memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Betul, bisa meningkatkan, tetapi motivasi ini muncul tidak dalam dirinya sendiri, tapi karena ada penghargaan tadi, ada reward, ada hadiah atau apapun,
itu motivasinya belum dari kesadaran anak, motivasi intrinstiknya belum ada gitu ya Pak. Tapi betul, dengan penghargaan reward itu sangat meningkatkan sekali, tetapi yang kita harapkan anak-anak itu bisa motivasinya muncul, semangatnya muncul, itu tetapi dari dorongan hatinya sendiri, kita harapkan seperti itu. Nanti nek kulino dikasih penghargaan reward itu kayak dijaga kayak gitu loh Pak biasanya anak-anak. Anak-anak mau permen, anak-anak mau hadiah, mau bingkisan dan sebagainya itu sudah menjadi suatu nanti tradisi dan budaya takutnya seperti itu. Tapi kita pelan-pelan berproses bahwa kita memunculkan motivasi intrinstik anak yang kita kita kembangkan gitu Pak. Terima kasih Pak Miftah, itu menurut saya mohon diberikan koreksinya. Terima kasih. Baik, luar biasa tanggapan dari Bu Indi. Ada yang rasional itu Pak Mukti? Silakan Pak Mukti. Menyikat waktu biar. Iya. Halo, terima kasih Pak Miftah. Saya sepakat dengan Bu Indri tentang motivasi. Jadi bagaimana menimbulkan motivasi ke anak itu bukan karena pemberian reward, tapi diharapkan yang muncul dari dalam hati si anak. Yang dimana kalau motivasi itu timbul dari dalam hati anak itu lebih lama tertanamnya dan akan terus terulang untuk di masa depan anak daripada pemberian hadiah yang sifatnya dari motivasi ekstrinsik ya. Itu menurut saya kurang lama bertahan di diri anak. Jadi saya sepakat dengan Bu Indri, Pak Kusnoko. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mukti, Bu Indri, Pak Kusnoko, dan Bapak Ibu yang lain yang sangat luar biasa dalam session kita di hari ini. Semakin menarik saja. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi kita. Nanti akan kita lebih dalam membahas tentang budaya positif ini. Nanti Bapak Ibu akan semakin menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita berbudaya positif untuk menindaklanjuti masalah kasus-kasus dan solusi-solusi baik restitusi ataupun penghargaan, kemudian hal yang lain. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share sedikit lagi untuk materi yang akan kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan disiplin positif ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di mana dalam teori disiplin positif ini ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli, termasuk di sini satunya adalah dari teori Dr. William Glasser ini Bapak Ibu. Di mana dalam posisi disiplin positif ini kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua tentang bagaimana semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menangan gitu ya. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Kemudian selanjutnya ada realitas kebutuhan berbeda. Kemudian kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dalam tadi banyak Bapak Ibu yang sudah berpendapat tentang pertanyaan pemantik saya, berarti ada sebuah persoalan X yang harus ditangani dengan solusi Y, mungkin bisa diselesaikan dengan Y1 atau Y2 ataupun Y3. Jadi semakin banyak permasalahan, juga semakin banyak teknik ataupun cara-cara solusi yang didapatkan. Di samping itu akan terjadi juga amanah disiplin, bagaimana kita belajar dengan menggali potensi diri kita agar nanti dalam tujuan kita itu akan menjadi sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah tentang teori motivasi. Bagaimana untuk menghindari hukuman tadi itu kita ada motivasi intrinsik dan instinktif yang disampaikan oleh Bu Indri tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnoko juga Pak Mukti. Kemudian untuk yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, tadi ada Bu Erna. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang universal ada disampaikan oleh Pak Kalis dan Bu Rini, luar biasa tadi.
Kemudian ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, setiap hari dan kita mungkin dalam proses pembelajaran kita akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Maka mungkin, bukan mungkin lagi ya, pasti kita akan melakukan teknik solusi atau menyelesaikan solusi dengan kita berposisi menjadi beberapa aktor. Dengan catatan bahwa aktor-aktor yang kita mainkan di sini atau yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ada beberapa kontrol, posisi kontrol maksudnya, yang dilakukan untuk berhadapan dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, maaf, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang itu pertama adalah sisi satu penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol yang bersifat sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai seorang manajer. Dalam proses segitiga restitusi, untuk menstabilkan identitas, kemudian untuk validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Kemudian selanjutnya adalah ada 5 kebutuhan dasar tadi. Dalam proses disiplin positif ini kita bisa melihat berbagai faktor yang melatar belakangi bagaimana kita mengambil tindakan-tindakan yang solutif yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Di mana dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini, satu tentang penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi dalam hal suatu proses pembelajaran mungkin ada berbagai macam hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Misalnya ada anak yang nakal sekali di sekolah, ada yang mungkin datang terlambat, mungkin juga anak-anak yang tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan tata etika dan sopan santun, mungkin tidak mentaati tata di sekolah. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas di budaya positif ini. Kemudian secara mendasar, apa makna dari disiplin tadi Bapak Ibu? Disiplin ini sebetulnya berasal dari kata Latin disiplina, begitu, yang artinya belajar. Maka dalam proses belajar, Bapak Ibu juga, saya juga sebagai seorang guru juga akan bertemu dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin kita melihat dari sisi-sisi yang bermacam-macam, mungkin dari sisi bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana tentang empati dan simpati, dan juga kita berhadapan dengan bagaimana rasa untuk mengambil keputusan, bahwa kita sebagai seorang guru berposisi mungkin menjadi penghukum, berposisi menjadi seorang teman, seorang pemantau, dan seorang manajer, dengan artian bahwa kita kalau berhadapan dengan siswa, kemungkinan kita tidak seperti seorang integrator gitu ya, menginvestigasi bahwa seorang yang bersalah itu harus kriminal, bukan, tapi ada nilai-nilai bahwa yang melakukan kesalahan itu adalah kita anggap saja sebagai, mungkin kalau dalam istilah investigasi adalah belum bersalah begitu ya, istilahnya masih dalam proses memberikan keterangan begitu. Bapak Ibu yang sangat luar biasa, dalam nilai-nilai kebajikan universal yang ada kita akan lakukan bahwa ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai secara individu. Untuk Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di setiap perilaku manusia atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, kita kenal dengan yang sudah dalam kurikulum kita di kurikulum Merdeka tentang P5, yaitu tentang proses menjadi profil pelajar Pancasila, di mana ada dimensi-dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kita lihat misalnya ada jam kosong begitu ya di sekolah kita atau kelas kita. Kira-kira anak sedih atau senang sih kira-kira? Senang, Pak. Senang ya? Pak, senang. Jam kosong, jam kosong gitu biasanya. Jam kos Bu gitu. Jamnya dimajukan terus pulang pagi.
jamnya dimajukan, Bapak Ibu punya rapat gitu ya, MGMP gitu. Bisa Ya. ngopi, Pak. Nah ini, pasti anak kan hore. Kenapa? Mungkin anak-anak bukan mungkin lagi Bapak Ibu. Jikalau anak-anak suka ketika jam-jam kosong kita, berarti kita harus punya istilahnya berintrospeksi diri bahwa apa yang kita sampaikan kepada anak kan belum menyenangkan, mungkin apa yang proses lakukan kita belum membuat si anak nyaman dan mungkin tertarik terhadap apa proses pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, tapi kalau jamnya tidak kosong, kan jarang anak-anak, wah jamnya kosong ya, jamnya Pak Kalis kok kosong, atau jamnya Bu Erna atau Bu Rini, enak Bu Rini mengajarnya, saya kalau ditinggal Bu Rini rapat, kayaknya kelasnya kosong, sepi, nggak ada kegiatan apa-apa, nggak senang saya gitu. Nah ini kan menjadi seorang guru yang diimpikan, seorang guru yang diidam-idamkan oleh seorang siswa, begitu Bapak Ibu gurunya tidak hadir. Nah, menjadi sebuah permasalahan bagi anak, karena anak-anak sudah menyenangi, sudah mencintai pelajaran dan juga gurunya. Ibaratnya kita begini Bapak Ibu, setiap hari anak-anak kita itu kalau sudah masuk kelas dengan aman dan nyaman, saya yakin mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Padahal anak-anak kita itu kadang kita tidak mengetahui bahwa kebutuhan dasar yang dilakukan anak. Kita sering melihat bahwa anak-anak kita itu setiap hari mungkin melewati 1 sampai 8 pintu neraka setiap hari Bapak Ibu. Seperti contoh ini Bapak Ibu. Bangun pagi saja anak-anak mungkin oleh orang tuanya dibangunkan dengan kasar mungkin. Ayo bangun, mungkin ada disiram dengan air, mungkin diseret, mungkin dipukul, dihardik sama ibu lalu bapaknya di rumah. Ini kan sudah pintu neraka pertama, dia tidak bahagia. Coba kalau dibangunkan dengan budaya positif kita, dengan rasa yang halus, anak-anak, anak soleh, anak pinter, sudah siang ini ayo bangun, kita mau sekolah ya, ayo kita mandi dulu yuk. Berbeda. Kemudian yang kedua, begitu anak bangun lagi, ketika mau mandi, itu masih kesana kesini dimarahin lagi, ayo ndang mandi jam sekian kok mitaran dan mandi kok telat sekolah gendang antri kamar mandi ini pun siji dinggo 10 iki anggota keluarganya. Sudah tergesa-gesa lagi, sudah ada skos. Mau makan lagi sarapannya belum ada, belum matang misalnya, bapak ibunya mungkin berkebutuhan yang lain, mungkin ke sawah atau sudah berangkat kerja sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Ini anak juga sudah memasuki 3 pintu neraka. Mau berangkat sekolah nggak dikasih uang saku, minta saku aja uang saku. Kamu kemarin dikasih uang saku misalnya, minta njaluk sangu wae nek wingi disangoni. Oh, isih ora duwite kum jajan wae ya. Sudah pintu neraka keempat Bapak Ibu. Mau berangkat ke sekolah nggak ada yang mengantar, sekolahnya jauh, jalan kaki. Ini sudah nggak nyaman lagi. Begitu memasuki sekolah, pintu gerbang sudah ditutup dengan satpamnya misalnya. Begitu dihukum di situ, suruh push up atau lari lapangan 3 kali atau 5 kali. Sudah hilang ini mood sama masuk. Apalagi masuk kelas lagi. Walaupun dandanan ibu-ibu, bapak ibu gurunya berdandan ganteng, cantik dengan berbagai macam aksesoris, baunya wangi. Tapi kalau dia datang dengan, oh Mipta tekone keri meneh, datang kamu terlambat lagi kamu. Kemarin nggak mau kerjakan PR, sekarang datang terlambat lagi. Sudah pintu neraka ke-7 atau ke-8. Begitu masuk kelas, ya mungkin bapak ibu adik-adik atau anak-anak kita nyaman. Ini bapak ibu yang mungkin kita belum mengetahui bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Luar biasa Bapak Ibu tadi untuk menyampaikan bahwa nilai-nilai ini yang kita kebajikan yang akan kita lakukan kepada anak. Kemudian ada teori motivasi pelaku manusia itu saya sampaikan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman tadi, ini adalah yang disampaikan Bu Indri tadi juga Pak Kusnoko tentang motivasi eksternal, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, penghargaan tadi Bu Indri juga saya sebutkan, Bu Erna tadi juga menyampaikan juga Pak Kalis tentang motivasi internal. Ini kan sesuatu menjadi ketergantungan di Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah dikasih penghargaan atau dikasih apresiasi, anak akan menjadi ketergantungan. Tapi kalau sudah menyadari bahwa proses yang ada kontrol diri dalam masing-masing siswa akan menyadari bahwa mereka itu membutuhkan sesuatu dan nilai-nilai kebajikan, saya yakin anak-anak tidak tergantung dengan itu tadi. Bagaimana Bapak Ibu kita untuk segera untuk melakukan proses pembelajaran dengan teori motivasi, teori tentang kebutuhan dasar, dan juga tentang budaya positif. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi otomatis dalam arti merdeka adalah kita bisa
mempunyai otoritas diri kita dengan baik, tidak bisa diperintah atau bisa dikondisikan atau tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Bapak Ibu, kemudian kita meniti pada masalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini juga untuk membuat atau merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid kita untuk mencapai solusi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan tujuan seperti apa untuk tujuan mulia ini dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat Gosen tahun 2004. Bapak Ibu yang luar biasa, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima adalah restitusi untuk mencapai kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan 9 adalah restitusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi Bapak Ibu sudah luar biasa untuk memaparkan pendapat panjenengan semuanya, itu sangat luar biasa lah. Karena sudah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah sering menemui berbagai macam permasalahan dan panjenengan semua ibarat seorang pilot, jam terbang panjenengan itu sudah luar biasa banyaknya. Kemudian Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Begini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan, contoh nih, mengapa kita harus menggunakan helm ketika kita memakai kendaraan bermotor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M misalnya, untuk posisi menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak misalnya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, dalam budaya positif ini kita juga akan berkaitan langsung dengan aspek lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut ketika di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu sudah punya kesepakatan dengan siswa-siswi panjenengan ketika melakukan proses pembelajaran sehingga untuk menciptakan suasana yang nyaman dan suasana yang aman sehingga anak-anak bisa menerima materi dengan hati yang senang, bukan keterpaksaan. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu seperti tadi. Berikut ini adalah tindakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Satu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada bisa Bapak Ibu membantu menjawab saya Bapak Ibu? Hukuman. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. UEFA. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi Bapak Ibu ya. Konsekuensi. Baik, apa Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal tersebut di sekolah Bapak Ibu? Pernah, Pak. Sudah. Berapa? Sudah gitu Bapak Ibu, luar biasa berarti. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif walaupun mungkin baru kali ini kita sharing tentang materi ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di mana kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Akan tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian jika hukuman membuat anak sakit hati ataupun mungkin secara fisik ataupun secara psikis dalam jangka waktu yang lama, dia akan
istilahnya mengalami trauma begitu. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Karena ini harus ada konsekuensi itu, istilahnya mengganti apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian dalam segi nilai-nilai hukuman, menganut nilai-nilai paksaan, sedangkan untuk konsekuensi, stimulus tanggapan atau kesadaran diri. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk konsekuensi nanti mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Kemudian ada konsep diri yang buruk ketika dihukuman, kemudian ada konsep diri yang baik di konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan masalah atau kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam proses hukuman ada rasa marah, ada rasa bersalah, ada rasa dipermalukan atau merasa tidak dihargai, dan mungkin ada perasaan dikeluarkan dari kelompoknya. Dengan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dengan catatan bahwa proses ini tidak berlangsung lama sehingga anak-anak tidak mengalami traumatik. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita diskusikan bersama mungkin antara perbedaan hukum dan konsekuensi. Bapak Ibu mungkin ada tambahan mungkin Bapak Ibu. Ada yang resen? Sudah cukup Pak, sudah paham. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu tentang eksplorasi dalam konsep materi yang kita butuhkan sebagai dasar dari kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah kita tentang 5 posisi kontrol tadi dalam proses pembelajaran, di mana kita selaku Bapak Ibu guru akan memiliki aktor atau menjadi aktor ketika kita menangani sebuah permasalahan. Yang pertama adalah mungkin kita sebagai seorang penghukum, di mana guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk, menyindir, kemudian juga mungkin kalau tidak berkenan juga ada sedikit bullying gitu ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, saya merasa kecewa ketika kamu melakukan hal tersebut. Kemudian berposisi sebagai seorang teman, yaitu mungkin anak-anak, kalau kamu berbuat seperti itu, apakah bagaimana rasanya, pun alasan apa anak melakukan hal tersebut. Kemudian sebagai seorang pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang responsif, yang sesuai dengan keyakinan mereka, dengan catatan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan arah untuk melangkah mencari solusi bersama. Jadi anak-anak diajak untuk berkolaborasi untuk menemukan solusi bagaimana dia melakukan kesalahan tadi supaya tidak terjadi lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan di 5 posisi kontrol ini? Iya. Bu Sri Pertiwi, silakan. Masih mute Ibu? Terima kasih Pak Mita, mohon izin untuk bertanya. Di situ ada 5 posisi kontrol. Saya itu sering melakukan kepada anak itu supaya anak itu mau introspeksi diri gitu loh Pak. Nah itu saya agak memberikan dia supaya sadar gitu loh. Misalkan tuh anak kan rame kan gitu. Anak-anak, jangan rame. Masa nggak kasihan sama Bu Pertiwi? Udah capek-capek lo ngajar. Sejak tadi mosok kalian rame terus. Apa nggak mengganggu kelas lain? Itu Kak Mita. Maksud saya itu biar anak-anak itu ya terus reda gitu loh. Kak Mita. Nah itu tindakan saya itu masuk di posisi yang mana ya Pak Mita ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Pertiwi. Ada beberapa 5 posisi kontrol yang kita bahas bersama Ibu ya. Jadi kalau kita menggunakan kalimat yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kalimat perintahnya tadi adalah untuk mengurangi ataupun menghindari suasana yang ramai dengan menyatakan dengan kalimat negatif, berarti itu adalah posisi membuat rasa bersalah.
kok kamu rasa rame terus begitu ya, kok nggak kasihan sama ibu sudah berusaha untuk memberikan materi yang terbaik buat kalian, kenapa kami rame terus. Ini seperti yang dalam rambu-rambu tadi kita membahas tentang bagaimana membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu kok rame terus begitu. Ini ada beberapa contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Luar biasa Ibu, mungkin ada yang masih perlu ditanyakan? Berarti yang saya lakukan itu tidak benar ya Pak Miftah ya? Bukan tidak benar Ibu, kan ada berbagai macam level tingkatan kita untuk menjadi posisi kontrol. Sebenarnya tidak disalahkan, tidak salah, bukan sesuatu itu tidak boleh. Ada beberapa kalimat positif yang harus kita sampaikan kepada anak-anak untuk mengajak supaya anak-anak itu menyadari dengan kesadaran diri sendiri, ada respon kontrol diri, bahwa untuk rame itu sebetulnya mengganggu. Yang pertama, yang kedua, membuat suasana tidak nyaman di ruang kelas. Yang ketiga, membuat sulit Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, dengan menyampaikan seperti ini, kita nanti akan berada di posisi manajer Ibu. Jadi untuk menjadi seorang pembuat rasa bersalah juga tidak salah. Cuma posisi bisa kita tarik untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bagaimana kita ke level menjadi seorang manajer, bagaimana kita mengajak anak untuk menyadari dengan dirinya sendiri, kemudian kita ajak anak-anak untuk mencapai bagaimana solusinya supaya dalam proses pembelajaran itu menjadi nyaman. Kemudian kita juga ada kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, itu tinggal menunjuk anak-anak, kesepakatan kita nomor berapa ini, begitu. Anak-anak kesepakatan berapa yang akan kita lakukan, nilai-nilai apa yang kita lakukan anak-anak dengan keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak kita respon atau kita motivasi atau kita ajak untuk lebih responsif terhadap menghargai diri sendiri, kemudian mematuhi kesepakatan kelas, jadi tidak terpaksa. Jadi anak-anak sudah menjadikan hal yang luar biasa menjadi sebuah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini akan menjadi nilai-nilai keyakinan yang akhirnya menjadi nilai-nilai kebajikan. Gitu Ibu. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak Miftah, jadi paham saya. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut kembali. Baik, ini rasanya tegang sekali. Baik, kita speaking dulu sebentar Bapak Ibu. Wah, ini biar kita fresh dulu ya. Ayo kita regangkan Bapak Ibu. Mungkin boleh berdiri Bapak Ibu kalau yang fleksibel ataupun bisa duduk di tempat duduknya. Kita ikuti gerakan ini Bapak Ibu. Biar tidak ragu Bapak Ibu. Sudah hampir 1 jam kita bergerak-gerak ya. Betapa gerak maksud saya. Ayo Pak Kusnoko, semangat. Ya Pak, siap, semangat Pak.
Halo, goyangnya mana ini? Semangat ayo Bapak Ibu, biar refreshing kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali, masih tetap semangat. Kita sudah hampir 1 jam untuk diseminasi ini Bapak Ibu. Tadi ada beberapa konsep yang sudah kita pelajari. Baik, selanjutnya kita akan meniti di tentang bergerak antara peraturan. Tadi ada pemantau, kemudian ada konsekuensi dan hadiah, ada nilai-nilai dan remaja dan membaginya. Lanjut Bapak Ibu, kita ke segitiga restitusi. Jadi dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada situasi populasi pembelajaran kita, mungkin kita dengan berbagai permasalahan anak. Saya yakin Bapak Ibu, setiap proses pembelajaran akan terjadi berbagai macam situasi yang kompleks. Bapak Ibu sudah setiap hari sudah seperti makan nasi dan garam, seperti apa yang Bapak Ibu ketemui di proses pembelajarannya. Dari segitiga restitusi ini ada beberapa poin, yaitu di mana kata untuk pertama adalah tentang validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menyanyikan tentang keyakinan. Seperti ini ada beberapa contoh kalimat yang menanyakan dari segi restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, gitu Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Bu Pertiwi tadi dalam proses itu, anaknya rame terus. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu rame terus, begitu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya tidak rame? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati supaya kita tidak ramai dalam kelas, kemudian seperti itu. Atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kelas ini ramai terus, apakah anak-anak bisa melakukan belajar dengan baik? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Selain itu wajar, setiap orang akan melakukan kesalahan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk mencapai nilai-nilai solusi itu. Kita belajar supaya kita bisa menemukan solusi sendiri, tanpa harus ada yang tersakiti, tanpa ada harus yang merasa dibuat bersalah, ada yang mungkin dirasa menjadi sesuatu yang kecewa. Dengan artian bahwa kita validasi dulu kebutuhan siswa tersebut. Mungkin dia mengalami hal yang sangat luar biasa di kehidupan sehari-harinya, sehingga mungkin tidak dibimbing orang tuanya dengan baik, atau mengalami tindakan kekerasan di rumah, atau kebutuhan dasar di rumah tidak terpenuhi, sehingga anak tersebut tidak mempunyai keadaan yang nyaman ketika berada di proses pembelajaran. Kemudian ketika jadi anak emosi atau marah atau dan sebagainya, mungkin kita bisa menstabilkan dulu identitas sehingga anak-anak tadi juga tersulut emosinya atau egonya menjadi lebih besar, tapi kita redam dulu, kemudian kita menanyakan keyakinan seperti apa, bahwa dalam proses yang seperti itu kita harus berkepala dingin untuk mencari solusi. Bapak Ibu yang sangat luar biasa, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu guru untuk berkata seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga berkata lagi, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Apakah ini tidak menyakiti diri kamu sendiri dan sebagainya? Kemudian ada beberapa contoh kata yang digunakan Bapak Ibu untuk validasi kebutuhan, mungkin seperti ini. Kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi dan sebagainya? Mungkin Bapak Ibu ada intervensi 30 detik, apakah kita harus melakukan sesuatu, apakah jadi satu hal pada anak yang memang sudah lepas kontrol begitu ya. Misalnya pertanyaan seperti ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini untuk menjadi sikap yang lebih baik atau lebih membantu? Dan sebagainya, banyak kata-kata seperti ini. Nah, artinya Bapak Ibu kita menggunakan kalimat-kalimat positif untuk menggugah motivasi baik eksternal maupun internal anak supaya anak-anak itu bisa mencari solusi dengan baik, dengan tidak mengedepankan emosi atau ego, tapi akan kita lebih mengedepankan sebuah permasalahan menjadi solusi yang baik tanpa ada yang tersakiti ataupun tanpa ada yang merasa dirugikan ataupun ada yang merasa dikecewakan, sehingga dalam proses penguatan ini ada nilai-nilai kebajikan yang merupakan salah satu contoh budaya positif. Contoh lagi misalnya seperti ini, ketika kita membudayakan budaya positif di sekolah, karena hal ini sangat penting sekali. Ibaratnya kita makan itu kalau hanya kita makan nasi, tidak ada lauk dan pauknya, ibaratnya kita tidak akan menerima sebuah asupan yang cukup bagi tubuh kita. Akan tetapi kalau kita makan dan cukup dengan berbagai macam asupan-asupan untuk kebutuhan tubuh kita, kita akan menjadi tubuh kita sehat atau fresh atau bugar. Tetapi kalau makanan kita itu yang dimakan tidak mencukupi gizi atau tidak mencukupi asupan-asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan mengalami kekurangan asupan-asupan tadi, sehingga dalam proses metabolisme atau proses dalam kehidupan kita sehari menjadi timpang atau tidak sehat. Sama juga dengan peristiwa-peristiwa yang ada di proses pembelajaran panjenengan. Nah, kita sharing bersama dengan hal tersebut, kita mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai positif. Contoh lagi untuk penanaman karakter yang akan menuju proses belajar Pancasila, bagaimana anak-anak bisa hidup lebih mandiri, bisa bergotong royong, bisa lebih terbuka, bisa toleransi, bisa menghargai diri sendiri. Kalau dengan sesama menghargai, kepada yang lebih tua menghormati, dan kepada yang lebih kecil kita menyayangi, dan juga kepedulian yang sebetulnya hal-hal kecil. Contoh, ada sampah, anak peduli, dengan tidak usah disuruh, anak mengambil sampah, kemudian membuang ke tempat sampah dengan baik. Kemudian misalnya ada lagu Indonesia Raya berkumandang begitu, atau mungkin ada pengibaran bendera, anak-anak bersikap siap sempurna, kemudian menghormat ataupun berdiri tegap untuk menghadap posisi suara bendera seperti itu. Ada Bapak Ibu guru datang, anak-anak memberi salam, menghormat Bapak Ibu guru, kemudian juga ketika datang tidak terlambat ke sekolah, kemudian memakai atribut sekolah yang sesuai dengan kesepakatan aturan yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu yang sangat luar biasa, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup dan kita lanjut, ada beberapa refleksi yang kita lakukan untuk hari ini. Saya pengen mendengar Bapak Ibu untuk pemahaman refleksi hari ini. Pemahaman apa yang berubah sebelum dan sudah mempelajari modul ini Bapak Ibu? Apa yang didapatkan Bapak Ibu ketika kita berdesiminasi untuk hari ini? Ada yang mungkin bisa menjawab atau mau memberi pendapat Bapak Ibu? Baik Bu Indri, silakan. Terima kasih Pak Miftah, refleksi hari ini. Luar biasa Pak materi yang disampaikan Pak Miftah terkait budaya positif. Ternyata dengan mendengarkan paparan Pak Miftah, memang apa yang saya lakukan, terutama saya itu merupakan saya belum menjadi pendidik dengan posisi kontrol yang the best, yaitu sebagai manajer Pak. Jadi pemahaman saya sebelumnya mungkin saya di posisi tidak yang the best tadi, saya mungkin pernah menjadi pembuat merasa bersalah anak. Contohnya ketika anak semuanya sudah berkegiatan di kelas, ada yang lari-lari keluar, Mas, kamu nggak kasihan Bu Indri ya, capek lo ngejar-ngejar kamu kayak gitu. Akhirnya, ternyata saya pernah di posisi kontrol seperti ini gitu Pak. Jadi pemahaman saya ternyata memang kita dengan mempelajari modul ini,
nanti sesudahnya saya akan proses menjadi manajer, insya Allah. Sulit ya Pak, tetapi kita juga harus bersemangat untuk menjadi manajer karena biar menjadi pendidik idaman. Begitu Pak Miftah, terima kasih pemahaman saya tentang posisi kontrol tadi setelah jenengan paparkan pengakuan dosa saya utarakan ke jenengan pengakuan dosa sehingga dosa ini tidak akan terulang lagi. Cuma kadang hilap sih Pak ya, gimana untuk meyakinkan anak itu kadang di posisi pembuat mereka bersalah itu kadang kita gunakan terutama di anak TK ya Pak, mereka yuk Dek, kasihan Bu Indri lo capek gini-gini, ternyata yuk kita berubah menjadi manajer yang bisa membimbing anak, bisa mencari tahu alasan dia kenapa dia harus lari-lari, kenapa dia nggak mau gini-ini, nah, kita harus berubah. Terima kasih Pak Miftah pencerahannya hari ini, dan apa rencana ke depan untuk menerapkan modul ini, saya akan menerapkan budaya positif tadi, kita jangan Pak, membuat peraturan, tapi kita keyakinan kelas nanti kita sepakati dengan anak-anak. Ketika kita membuat keyakinan dengan disepakati bersama dengan anak-anak, mereka akan lebih penerapannya dari kesadaran mereka sendiri karena dibuat sendiri, disepakati bersama dan ditaati bersama. Terima kasih Pak Miftah, itu mungkin dari saya, mohon dikoreksi kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri, sangat luar biasa sekali apa yang dipaparkan Bu Indri tentang refleksi pemahaman yang tentang materi budaya positif ini juga rencana ke depan apa. Mungkin nanti bisa menambah lagi Bapak Ibu? Ada yang menambah lagi? Ada yang menambah mungkin Bapak Ibu? Baik, sebelum saya tutup ada sebuah cerita. Ada seorang anak kecil yang pulang dari sekolah dengan membawa surat dari ibu gurunya. Kemudian surat ini disampaikan kepada orang tuanya. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, ini ada surat dari ibu guru saya, tapi yang boleh membaca hanya ibu," gitu ya. Kemudian sampai ibunya kemudian dibuka surat itu, dibaca oleh ibunya. Berlinanglah air mata ibunya ketika membaca surat tersebut. Kemudian si anak kecil tadi bertanya, "Ibu, apa sih surat tadi Ibu sehingga Ibu menangis ketika membaca surat tersebut?" Dengan hati yang sangat lapang dan sangat bijaksana, Ibu mengatakan kepada anak kecil yang tadi, "Hai nak, ini surat dari ibu guru kalian, dari ibu guru kamu. Di tulisan ini Ibu mengatakan, kepada Ibu yang terhormat, mohon maaf saya memberitahukan bahwa putra Ibu adalah sangat jenius. Sehingga kami tidak mampu untuk mendidik anak Ibu yang sangat jenius ini. Sehingga kami harus mengembalikan putra Ibu ini kepada Ibu untuk dididik di rumah." Begitu waktu sudah berlalu, ibunya si anak tadi mendidik dengan kasih sayang, dengan nilai-nilai kebajikan, dengan nilai-nilai budaya positif. Sehingga anak si kecil tadi itu menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan menjadi tokoh dunia yang sangat luar biasa. Menjadi seorang yang betul-betul jenius. Ketika tiba waktunya ibunya meninggal, si anak tadi mengemasi barang-barang ibunya. Ketika ditemui surat yang dulu pernah dia bawa dari sekolah kepada ibunya, si anak tadi membaca surat itu, surat yang dibawa tadi. Tapi alangkah terkejutnya si anak kecil tadi, si anak yang sudah dewasa tadi, ketika membaca surat yang disampaikan ibu gurunya kepada orang tuanya. Sebetulnya tulisannya tidak seperti apa yang disampaikan oleh ibunya. Ketika dibaca, suratnya mengatakan, "Maaf Ibu, anak Ibu mengalami keterbelakangan mental," begitu isinya. "Sehingga kami tidak sanggup mendidik anak Ibu. Silakan anak Ibu dididik sendiri di rumah," begitu. Dengan sangat kecewa si anak tadi, dengan sangat emosional yang luar biasa, tapi dia juga bangga kepada ibunya, bagaimana ibunya dengan nilai-nilai positif tadi untuk menyampaikan kepada anaknya, sehingga anaknya mempunyai semangat yang sangat luar biasa, menjadi seorang yang sangat jenius dan menjadi salah satu tokoh terkenal. Adakah Bapak Ibu yang tahu siapa anak kecil tadi? Bu Rini mungkin menyampaikan, masih mute. Adakah yang tahu Bapak Ibu siapa anak kecil tadi yang sudah menjadi dewasa dan menjadi seorang tokoh terkenal? Pak Kusnoko? Siapa Pak ya? Ada bisa menjawab siapa anak kecil tadi? Einstein. Bu Niken, Einstein. Ya. Einstein. Ada lagi? KHD. Ya, jadi Dewantoro. Ya, ya.
Thomas Alva Edison. Ibu siapa yang jawab tadi? Saya Pak Thomas Alva Edison. Betul sekali Bu, luar biasa. Plus buat Bu Erna Damayanti, betul, Thomas Alva Edison Ibu. Jadi anak kecil tadi yang dibilang menjadi seorang anak kecil yang mengalami keterbelakangan mental dan tidak bisa dididik di sekolah, dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tuanya mengatakan bahwa kamu anak jenius yang sangat luar biasa sehingga ibu harus mendidik kamu menjadi lebih baik. Itu adalah nilai-nilai yang sangat luar biasa. Apa kita ambil dari filosofi ini bahwa Bapak Ibu mari kita sebagai seorang pendidik dan berada di posisi sebagai bagian dari dunia pendidikan kita, mari kita bersama-sama, saya dengan mengatakan kepada diri saya sendiri dan kita sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah seperti pilot yang jam terbangnya sudah sangat luar biasa dan saya juga masih banyak masukan dan saran juga kesan pengalaman yang panjenengan, saya juga harus banyak belajar dari panjenengan semua. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi saya tentang budaya positif. Saya berterima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir berkenan untuk mengikuti diseminasi ini dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya masih banyak mohon pertimbangan, arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu semuanya supaya dalam proses kedepannya lebih baik. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Miftah atas paparannya hari ini terkait budaya positif yang ini salah satu materi yang luar biasa nggih. Itu bekal kita menjadi pendidik yang keren dan terbest lah untuk pendidik. Oke Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atensinya, perhatiannya, dan kehadirannya. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Aplaus yang meriah untuk Bapak Miftah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Jangan foto bersama Bu Indri. Ya, oke, sesi foto bersama Bapak Ibu open cam semua. Tunjukkan cantiknya, gantengnya. Ada refleksi Pak. Satu. Baik, Kak. Maaf Kak Kos, maaf Pak Kos. Saya. Segitiga restitusi Pak. Gini Pak, segitiga restitusi. Oke. 1, 2, 3. Sekarang segitiga restitusinya kecil. Belum mencet kok orang tampil ya di laptop. Ya, aduh. Oke, mungkin yang lain sudah. Segitiga restitusinya kecil sekarang, tadi kan besar. Ya. Saya loading ini. Tidak memang. Yang lain sambil jepret ya. Pak Wong pun nganu Pak. Terima kasih Pak. Udah pada on cam belum? Rekamannya masih nyala rekaman. Gak apa-apa Pak Kalis. Sudahkah Pak Kos? Sudah loading. Ulangi Kak Kos. Ini laptop saya loading Bu, tangguh kontrol paste kok lah muser-muser. Oke, ditutup Bu Indri nggih? Belum ditutup. Ya. Oke, sesi foto sudah Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kami tutup. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah. Insya Allah akan saya ucapkan di